Tiba-tiba bikin heboh dunia maya karena diklaim sebagai produksi Malaysia. Film animasi negara tetangga kita itu sudah mendunia sampai ke Jepun. Upin Ipin kau urusi, moral anggotamu tidak kau benahi. Lah Indonesia, baru buat jumbo, setara Pixar lah apalah kan. Padahal Malaysia itu tidak pernah ngeklaim film jumbo. Dan baru-baru ini Indonesia membuat film animasi yang memang cukup sangat bagus penayangannya dan juga sambutannya. Dan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia itu juga mensupport. Namun lagi-lagi segelintir netizen kita membuat perangan yang tidak patut. Kalau kita mau sombong dengan negara tetangga kita, jelas-jelas mereka itu lebih dulu membuat animasi yang sudah terkenal di beberapa negara, bahkan dunia. Sedangkan Indonesia baru-baru ini memulai dan baru-baru ini start mendapat sambutan yang begitu sangat luar biasa. Hendaknya kita sebagai netizen, kalau ada film animasi Indonesia yang mendapat sambutan bagus, bukan untuk dijadikan ajang sedikit-sedikit dikaitkan dengan negara tetangga kita. Padahal sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, mereka mensupport, mereka memberikan ucapan selamat untuk Indonesia yang berhasil membuat film animasi terbaiknya. Kalau kita bicara dengan negara tetangga kita, film animasinya memang sudah maju ke hadapan. Salah satunya film yang terkenal Ipin Upin. Ipin Upin yang begitu sangat viral di Indonesia itu juga selalu mendapat kadang-kadang berita yang kurang bagus. Ipin Upin dikaitkan katanya film propaganda apalah. Namun sayangnya hal itu semua tidak terbukti. Malu kan akhirnya. Jadi kalau ada film animasi yang mungkin terbaik dari negara tetangga kita, ya patut kita saling mensupport tanpa harus saling menjatuhkan satu sama lain. Sedangkan netizen-netizen dari negara tetangga kita, mereka itu ya begitu sangat luar biasa memberikan ucapan tahniah, selamat kepada Indonesia yang telah berhasil membuat film animasi terbaiknya. Kembali lagi kita ke film Ipin Upin. Film animasi Malaysia Ipin Upin merupakan salah satu tontonan keluarga di Indonesia yang dimana filmnya memang begitu sangat menarik. Saya pun juga suka. Bahkan kalau saya dengan keluarga saya, anak saya pun juga menonton film Ipin Upin. Filmnya itu sangat mengedukasi. Kadang-kadang perangan segelintir orang di Indonesia itu menganggap, oh film Ipin Upin ini propaganda lah apalah. Namun pada faktanya mereka tidak bisa membuktikan semua. Kalau seperti itu akhirnya kan jadi malu sendiri. Oke, langsung kita reaksi videonya. 1 menit sebelum nonton film Jumbo, film animasi yang digadang-gadang ngalahin Upin Ipin. Kayak Upin Ipin kayak gitu katanya. Let's go. Sampai sini paham Upin Ipin? Ya, Jumbo nih bos, orang Indonesia bos. Keren banget yang bikin story-nya. Dan ceritanya gue suka banget karena protagonisnya nggak dibikin baik full, antagonisnya nggak dibikin jahat full. Cukup fantastik buat film yang tadi ditujukan buat anak, tapi kayaknya untuk semua orang kayaknya ini total sih. Terima kasih Visinema, terima kasih Rian udah bikin film ini. Kedewasaan Rian menurut gue sangat ditunjukkan dari awal. Dia nggak nunjukin nama dia dulu, tapi dia nunjukin kalau cerita ini berasal dan dibuat oleh semua orang itu. Kenapa harus sebut Ipin Upin? Kenapa? Upin Ipin kau urusi, moral anggotamu tidak kau benahi. Kalau emang dengan tayangan Upin Ipin Malaysia jadi terlihat ramah, multikultural, dan religius, kenapa emang? Apa karena citra Upin Ipin mengalahkan citra KPI yang bobrok, yang tidak bisa menyelesaikan kasus anggotanya sendiri udah lebih dari 1 minggu padahal? Oh Masih iya, paham, kan Mbak? udah diurusin sampai ditelepon harus datang ke gedung KPI buat apa? Buat neken persetujuan kalau misalkan kasus itu nggak ada dan harus dicabut laporannya. Kalau enggak nanti dilaporin balik dan ternyata laporannya ditolak. Kasian. Dan kalau mau pencitraan jangan sama Upin Ipin, itu anggotanya urusin dulu aja sampai si korban dapat kepastian hukum seadil-adilnya, nanti citranya naik sendiri kok. Ini Jumbo untuk 9 juta penonton di Indonesia.
Seperti yang kita tahu, filem animasi terbaru Indonesia terbitan di Cinema Studio iaitu filem yang bertajuk Jumbo dah capai 9 juta penonton. Maksudnya 9 juta lebih penonton yang mana dia dah kalahkan agak lain. Sekarang dia orang di tangga kedua untuk top grossing filem di Indonesia. Sikit lagi dalam sejuta lebih lagi nak kalahkan KKN. Again, tahniah kepada seluruh tim, tahniah juga kepada semua warga-warga Indonesia lah yang korang Respect, kekal bang. support Luar biasa filem anda. ni. Pasal case overproud untuk filem ni aku rasa tak ada masalah. Korang deserve untuk bangga dengan filem lokal ni lah. Which is dah sampai ke satu tahap yang korang patut banggakan. Sebab korang ada peluang ni, inilah masanya untuk korang bangga dengan local animation terbitan Indonesia. Even aku sendiri, Malaysia ada beberapa animation sendiri, aku pun bangga. Even kalau aku mencapai satu tahap yang dah kalahkan kutipan Southeast Asia dan apa, aku akan still overproud, aku akan bangga. Satu pencapaian yang aku rasa agak susah untuk dapat sebenarnya. Walaupun negara korang besar, kita faham. It's okay untuk bangga hasil titik peluh beratus-ratus orang akhirnya berjaya dan tak ada masalah untuk overproud. Korang just abaikan kalau ada orang-orang cakap yang Respect korang sahabat overproud. kita dari Biarkan Malaysia. korang deserve it. Selagi ada masa ni, korang just enjoy the moment lah. Sebab macam video aku yang lepas ada mention yang Upin Ipin akan dilupakan di Indonesia sebab Jumbo. Ramai gila komen positif daripada orang Indonesia sendirilah. Even diorang tahu Jumbo dah ada, diorang still akan tengok Upin Ipin. Bagi diorang, Upin Ipin ni merupakan animasi yang diorang tengok dari kecil sampai besar. At the same Betul. time, Jumbo adalah karya lokal Indonesia, diorang still proud of it. Filem Jumbo pun akan ditayangkan di Malaysia 26 Jun. Tak sabar untuk tengok. Aku pun nak bercakap pasal movie tu, adakah dia bagus ataupun tidak. First impression aku rasa dia merupakan animasi yang bagus jugalah. And then untuk orang-orang Malaysia, jangan lupa kita ada Agent Ali. Mungkin Agent Ali akan kalahkan Jumbo untuk kutipan. Tahun ni pun Malaysia ada 2 animation, which is bulan Mei kita ada Agent Ali The Movie 2 dan rasanya hujung tahun kita ada Papa Zola The Movie, right? Game On. Itu pun aku look forward, aku dah tengok trailer. Thing yang different from Bobo Boy. So apa-apa pun kita make sure animasi Asia Tenggara ni boleh bersaing dengan studio-studio besar kat luar sana. Disney ke Pixar, apa-apa pun aku look Luar forward to biasa Jumbo abangnya ini. 26 hari bulan Jun. Aku akan jumpa dekat Pawagam. Bye. Lah Indonesia baru buat Jumbo setara Pixar lah apalah kan, the best animation lah, overproud cacah baiklah cakap macam tu. Itu memang satu benda yang patut diraikan, satu benda yang patut dibanggakan. Kita pun pernah meraih fasa tu masa geng Upin Ipin, bola kampung, masa kita ada seafood, kita pun proud dengan benda tu kan. Jangan disebabkan kita lebih awal sikit kita rasa kita bagus, kita just raikan, support each other. Sebab bagi akulah, kita punya pencabar utama, musuh kita bukannya Indonesia, China, bukan. Tu Hollywood tu. Habis nak doktrin, elemen woke kat dalam dia punya animasi kan, selesa sangat. So, kita patut bersama bagi tamparan dekat diorang. Sebelah-sebelah pun kita nak gaduh kan, tak syok lah. Okay? Tengok macam mana Niza Luar tu biasa abangnya. sebanyak boleh bagi tamparan kat diorang. Kita pun kena together, support, bagi sikit impact kat diorang. Itu betul. Pesaing sehat pada V Cinema Semuti Production. Tahniah atas penghasilan animasi Jumbo. Semoga masuk Malaysia lah. Kita tengok sama-sama ya. Kita sama-sama bangun dengan industri animasi dekat kita punya serumpun kita ni. Mana follower-follower saya orang Indonesia cuma komen sikit yang dah tengok cerita ni, best ke tak? So, terima kasih. Respect untuk sahabat-sahabat kita daripada negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana juga begitu sangat mendukung film animasi Indonesia. Salah satunya Jumbo. Mereka juga tidak sabar untuk melihat film animasi terbaru Indonesia yang saat ini versi yang terbaik. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, kita jangan sering membuat komentar-komentar yang negatif dengan negara tetangga kita ya. Dan mereka ini sangat support dengan film animasi yang ada di Indonesia, meskipun Malaysia lebih dulu membuat film animasi. Dan memang tidak bisa dinafikan, Malaysia itu dalam industri film animasinya memang lebih maju. Dan majunya film animasi Malaysia itu juga akan berdampak kepada seluruh Asia Tenggara. Kalaupun Indonesia juga film animasinya maju, maka negara serantau Asia Tenggara ini juga tidak bisa dipandang remeh oleh negara-negara luar. Begitu sahabat-sahabatku semua. Sebab serantau Asia Tenggara ini sudah mempunyai hubungan yang dimana untuk memajukan negara serantau Asia Tenggara bersama-sama. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan adanya film Jumbo di Indonesia sebenarnya juga tidak menggeserkan
popularity Ipin Upin ya, sebab film Jumbo ini kan hanya ditayangkan di bioskop. Sedangkan animasi Ipin Upin ini kan tiap sore tayang di televisi nasional Indonesia. Ya, popularity Ipin Upin juga tidak akan tergeser. Meskipun kadang-kadang Ipin Upin ini sering difitnah, ya kan? Dikatakan inilah, dikatakan itulah. Padahal film Ipin Upin ini kan mengedukasi. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Perkembangan film animasi negara tetangga yang dimana begitu sangat luar biasa dan memang sudah ditayangkan di seluruh beberapa negara dan mendunia. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Ini perlu dicontohi sahabatku semua. Pasaran animasi Jepun adalah satu pasaran yang sukar untuk ditembusi. Namun animasi tempatan, Mekamoto berjaya mendapat sambutan yang baik sehingga duduki top 3 dalam anugerah Top 3 Anime loh, Tokyo. di Jepun. Pengarah animasi tempatan, Nizam Abdul Razak berkongsi di laman Facebooknya mengatakan animasi itu sudah ditayangkan di Cartoon Network Japan dan Netflix Japan. Baru ni animasi Malaysia digemparkan dengan kualiti animasi yang power, iaitu Mekamoto The Movie lah. So movie ni sangat power bagi aku. Review daripada semua orang kata animasi sangat power. Aku tengok trailer dia pun sebelum ni sangat power. Dan lagi power adalah pasal dia keluarkan trading card games juga. Ada So trading memang card momentum tu memang monster pandai lah. Dia memang keluarkan timing elok-elok sekali semua kan. Cuma cara dia riliskan Mekamoto Mecha Battle Capture Card, dia keluarkan sebelum movie tu dirilis, tapi dia tak keluarkan melalui kedai ke jual ke tak, dia keluarkan melalui event berlari. Dan yang menarik tentang bila dia keluarkan kad ni, kau hanya boleh dapatkan kad tu daripada event tu sahaja. So awal-awal tu semua macam macam nak beli kad ni kan. Aku pun nak beli juga sebab aku memang collect kad-kad trading card game Malaysia. Boboiboy aku collect kan. Bila Mekamoto keluar ni pun aku nak collect juga. Nak jadikan cerita, salah satu budak office aku Zuhairi masuk event larian tu kan. Jadi aku minta dia belikan semua yang ada kat situ. Dan dia dapat aku ke semua 6 pack lah. Dan aku juga berjaya rekod untuk jadi YouTuber pertama yang buat unpacking dekat YouTube dekat Malaysia. Aku dekat dunia aku. Kad ni kan buatan Malaysia kan. So bila aku dah buat unpacking semua, review dia sangat mengagumkan lah. Ramai yang suka tengok video aku dan aku sendiri pun sangat kagum dengan kualiti. Yang buatkan kad ni best adalah sebab dia keluar selepas Boboiboy dah develop kad dia orang. Dan kalau kau tak tahu, Mekamoto dengan Boboiboy adalah satu under company satu yang sama, iaitu Monster kan. So kualiti kad terbaru Boboiboy iaitu pack Rumble di-apply pada kad Mekamoto. So kualiti kad dia sangat cantik. Cuma dia keluarkan set pertama Mekamoto ni dalam 6 pack sahaja. Dan banyak benda yang improve lah, yang aku boleh compare antara kad Boboiboy terbaru ni dengan kad Boboiboy lama lah, termasuk Mekamoto ni lah. Dulu booster pack Boboiboy tu dia pakai kertas biasa macam sampul kad raya tau. Bagi aku benda sangat kurang lah. So bila dia keluarkan yang baru ni, pack Rumble dan juga kad Mekamoto, dia buat macam booster pack yang betul-betul trading cardnya booster pack. Benda nampak sangat eksklusif bagi aku. Harga dia naik sikit tapi bagi aku masih lagi reasonable lah. Dan especially sebab dia buatan Malaysia, itu yang buat kau bangga tau. Lepas tu keduanya, kalau sebelum ni, kalau kau beli kad Boboiboy, kau tahu kad special tu, kalau kau tengok gambar booster pack tu, kalau gambar tu Boboiboy air ke, so kau tahu kad special dia Boboiboy air. Tapi bila dia buat pack Rumble, dia dah buat ubah sikit kat situ. Sama macam Mekamoto booster pack dia semua gambar Mekamoto kat depan, ada robot berbeza kat belakang. So kau tak tahu kad special dia design macam mana. Benda macam tu sangat bagus. Dan yang ketiganya adalah numbering. So bila dia keluarkan booster pack sebelum ni, untuk Boboiboy especially, kalau kau nak beli kad, kau kena hafal gambar kad apa yang kau tak ada lagi. Tapi untuk yang baru ni dia letak nombor. So macam Mekamoto dia ada 6 booster pack, 1/6, 2/6, 3/6 sampailah 6/6. So kalau mereka yang jadi bapa nak belikan untuk anak-anak, dia tahulah dia dah belikan untuk anak dia 1 dengan 2. Tinggal 3, 4, 5, 6. Dan benda yang paling best pasal kad Mekamoto, kad Boboiboy adalah bila kau buka semua booster pack, kau sebenarnya boleh gabungkan semua kad menjadi satu poster besar, 9 kad. Cuma masalahnya sekarang, yang masalah utama besar bagi aku adalah Mekamoto tak keluarkan binder dia lagi. Dia tak keluarkan file untuk letak kad tu lagi. Sebab takkan aku nak tumpang dalam binder Boboiboy, tak cantik lah. So kau nak ada binder Mekamoto sendiri, barulah kemas. So kau harap Monster tengok video ni, keluarkan cepat-cepat binder Mekamoto. Dan lagi best lagi kalau kau boleh hantar kat aku satu. kan. Apa pun, aku harap sangat trading card game Malaysia, buatan Malaysia ni kan, macam Mekamoto, Boboiboy, Agent Ali, banyak lagi yang brand-brand yang boleh keluar. UPAP pun boleh keluarkan sebenarnya, tapi tak keluarkan pun. Aku harap kualiti dia akan terus develop macam mana sekarang ni, dan juga akan lebih dikenali ramai lah. Betul sekali, Mas. Aku pun majulah Mekamoto untuk Malaysia. Luar biasa. Memang film animasi Malaysia itu lebih dulu ya, dan mereka sekarang ya sangat maju di Asia Tenggara. Pada tahun 2025 ni ada banyak animasi Malaysia yang bakal keluarkan movie yang best lah juga.
Kalau Boboiboy Gulatan ni pada tahun 2026. Tapi 3 Adiwira ni aku tak pasti animasi Malaysia mana. Dan animasi Malaysia jugalah, tapi aku tak pastilah 3 Adiwira ni apa. Dan Agent Ali 2 dan Papa Game On. Tapi aku pun tak tahulah yang mana yang ingin korang tengok. Tapi kalau aku sendiri, aku nak tengok Agent Ali, Papa Game On. Pas 3 Adiwira ni, Boboiboy Gulatan 2026 ya. Dia mungkin tersalah letak ni, tapi korang rasalah yang mana best untuk animasi Malaysia ni lah, movie. Sekarang ni animasi Malaysia sekarang ni memang banyak lah. Sekarang ni dibesarkan lagi, makin lama makin Betul besar sekali, Mas. dan makin banyak cakap pilihan korang untuk tengok. Dan jadi kalau korang tanya aku, of course aku akan support animasi Malaysia ni. Memang betul-betul kita ni akan menjadi salah satu pesaing untuk luar negara punya country punya USA. InsyaAllah lah. Kita Amin. doa yang baik-baik Ya Rabbal guys Alamin. untuk animasi Malaysia ni mampu pergi lebih jauh. Itu sajalah guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amigos. Baby. Minggu lepas kalau korang nak tahu, sewaktu Squid Game Season 2 release memang sangat-sangat terkenal. Okay? Hampir dekat seluruh negara, Squid Game Season 2 ni menjadi top 1 most popular Netflix show dekat negara masing-masing. Tapi tidak di Malaysia. Yang mana di Malaysia, Squid Game Season 2, diorang punya populariti tu dikalahkan, dipatahkan oleh animasi nombor 1 negara kita, Boy. Wow. Bukan bercalang-calang tau. Okay? Ini produk tempatan bos. Produk tempatan berjaya mengalahkan TV show daripada Korea ni. Bagi aku yang ini memang sepatutnya, sebab Squid Game Season 2 bagi aku memang agak mengecewakan compare dengan Season 1. Dan Boboiboy yang ini, korang kena tengok. Kalau belum tengok, lagi-lagi korang yang minat Boboiboy, korang kena tengok. Tapi aku rasa semua orang nak tengok, betul tak? Orang luar tak akan faham impak Boboiboy dekat negara kita daripada dulu sampai sekarang. Orang Malaysia dah tak tengok tau Upay Ipin. Itu zaman dulu je kita tengok. Ataupun zaman sekarang ni budak-budak je lah tengok Upay Ipin. Orang dewasa macam aku ni dah lama gila tak tengok Upay Ipin tau. Tapi Boboiboy ni budak tengok, bapak budak tengok, remaja tengok, semua lapisan umur lah tengok. Dan harapnya Boboiboy terus kekalkan populariti ni dan akan ada animation yang lain daripada tempatan yang akan kekal naik. Itu saja guys. Macam biasa, korang yang nak support Wibro, suka konten-konten Wibro, tekan butang follow dekat sini. Megamato sampai viral di Jepun, sahabatku semua. Dan ini mas-masnya yang daripada Malaysia akan menunjukkan ya, memandangkan tempat saya pun tak jauh dengan Tokyo. Nah, lihat, begitu sangat viral ya. Boleh bayang tak animasi Malaysia berada di setaraf luar biasa loh. Ini di Jepun loh. Padahal Megamato ini kan dari Malaysia, tapi di Jepun pun juga sangat populer. Lihat. Wow. Bukan kaleng-kaleng memang. Indonesia baru satu Jumbo ya yang begitu sangat viral, mendapat jutaan penonton, tapi negara tetangga kita di dalam industri film animasinya memang lebih duluan. Dan film animasinya itu bukan hanya ditayangkan di Indonesia ataupun di Malaysia sendiri, tetapi juga sudah beredar di beberapa negara. Harapan saya Jumbo pun juga bisa ditayangkan di beberapa negara dan mudah-mudahan ada juga film animasi terbaru lagi dari Indonesia. Dan sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, mereka juga mensupport film animasi daripada Indonesia. Sebaliknya, film animasi daripada Malaysia juga mendapat dukungan begitu sangat luar biasa di Indonesia. Salah satunya film Ipin Upin, yang dimana kata Mas Wibro ini, dia sudah lama nggak nengok film Ipin Upin karena sudah tayangan atau tontonan dulu-dulu ya. Tetapi kalau di Indonesia, film Ipin Upin ini masih menjadi kegemaran keluarga di Indonesia. Oke sahabat-sahabatku semua, mudah-mudahan film animasi Indonesia Malaysia mendunia bersama-sama
Jika suka dengan reaksi videonya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan janganlah kita sampai mempunyai sifat sombong, apalagi baru-baru memulai sudah cakap besar, tak elok, tak bagus. Lebih baik kita fokus ke depannya. Jangan sampai seolah-olah, wah ini bisa mengalahkan film-film negara tetangga lainnya. Jangan. Lebih baik fokus untuk sampai ke tujuan. Saya yakin kalau untuk produser filmnya, pengarah ceritanya, semuanya fokus ke depan. Kadang-kadang yang menjadi problemnya netizen seolah-olah kita itu sudah terpaling terdepan. Padahal Malaysia itu sebenarnya lebih duluan, tetapi mereka diam-diam langsung menunjukkan kualitasnya.